Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat dan kesempatan. Ini saya merasakan nikmat yang luar biasa. Jadi kita sudah bisa sampai rumah dari aktivitas kita, bisa mandi dengan segar, bisa sholat maghrib berjamaah. Di saat yang sama banyak saudara kita masih di perjalanan, belum sampai rumah. Ini Masya Allah. Tapi sama, keduanya itu bisa bernilai positif manakala niatnya lillahi ta'ala. Jadi yang berlelah-lelah hari ini sampai saat malam ini belum pulang karena pejuang nafkah keluarga, saya teringat hadis Rasulullah SAW, minal dunubi dunubun la yukaffiruha ilal hamu fi talabi ma'isyah. Jadi antara dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja bersusah payah. Makanya niat itu penting sekali. Jadi sekalipun kita bekerja bersusah payah, hendaknya niatnya ya beribadah mencari nafkah lillahi ta'ala. Kita lanjutkan, materi malam hari ini adalah makna syahadatain, dua kalimat syahadat beserta rukun dan syaratnya, serta nanti kalau waktunya cukup konsekuensi dan sekaligus perkara yang bisa membatalkan syahadat atau dua kalimat syahadat ya. Jadi kalau menurut pembahasan para ulama, orang membaca dua kalimat syahadat itu kemudian dia menjadi muslim. Yang kalau sudah muslim itu diantaranya jiwanya dijaga, hartanya dijaga. Nah, syahadat itu secara hakikat bisa batal sebagaimana orang yang berwudu lalu kemudian ada perkara yang membatalkan wudu. Makanya ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, agar nanti setelah kita paham betul ya, kita ini terhindar dari perkara-perkara yang ternyata secara hakikat bisa merusak syahadat seseorang. Baik, yang pertama mari kita lihat maknanya. Sekaligus nanti panjang pendeknya diperhatikan, karena saya pernah mendengar adzan, lafaz adzan itu ada yang panjang dibaca pendek, jadi artinya berubah. La ilaha illallah, la-nya pendek. Jadi la-nya dibaca pendek berarti kalau la panjang artinya tidak ada. Ilaha illallah, sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau la-nya dibaca pendek, la ilaha, sungguh ada sesembahan selain Allah. Jadi penting ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kalam ini atau kalimat ini
ada dua kesaksian. Yang pertama disebut syahadat tauhid, yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Ya, yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila seseorang yang tadinya musyrik, yang tadinya kafir, kemudian dia bersyahadat dengan dua kalimat ini, ya, diucapkan dengan terang, terus kemudian disaksikan, ya, maka otomatis dia sudah muslim, ya, muslim. Adapun makna syahadat la ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi, ya, an la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah di situ beriktikad, berkeyakinan, sekaligus berikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemahasempurnaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pembahasan yang pertama tauhid rububiyah, ya, kita meyakini Allah itu Rabb seluruh alam semesta, kita meyakini Allah itu pencipta seluruh makhluk, ya. Kita meyakini Allah adalah pemberi rezeki segenap makhluk, dan dari situ kita memahami zat yang paling berhak, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan peribadatan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila peribadatan diberikan atau ditujukan kepada selain Allah, maka disebut zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya sinonim daripada syirik itu adalah zalim. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya, wa idh qala Luqmanu li banihi, tatkala Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya syirik itu la dzulmun alim, sungguh kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang besar itu adalah menempatkan, mempersembahkan, jadi mengorientasikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu paling zalim, ya. Hadirin rahimakumullah, la ilaha illallah di sini menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun, makhluk berupa benda mati ataupun benda hidup. Karena dulu pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Dan kejadian pertama kali syirik itu adalah di masa Nabi Nuh, ya, terjadi di umatnya Nabi Nuh. Kemudian berlanjut sampai Fir'aun itu disembah, ya. Fir'aun itu ditunduki secara mutlak oleh sebagian rakyatnya yang memang takut sekali kepada Fir'aun. Nah, semua ilah itu wajib kita nafikan, kita tiadakan. Entah itu yang berupa berhala, ya, patung, entah itu yang berupa kuburan, entah itu yang berupa pohon besar, entah itu yang berupa seorang pemimpin otoriter seperti Fir'aun. Itu harus kita nafikan dari diri kita, ya, siapapun orangnya. Lalu kata illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah, al-isbat. Makanya
berilmu tentang kalimat la ilaha illallah itu penting. Sampai ada sebagian kita tuh kalau zikir itu dipas-paskan. La ilaha illallah gitu kan. Yang kedua, makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu kalau kita artikan secara bahasa, dan aku bersaksi anna bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Muhammad di sini adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib. Nah, makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu yaitu mengakui secara lahir batin bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan serta mengamalkan konsekuensinya, yaitu mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah itu manusia seperti kita. Ya. Rasulullah juga makan, juga berpuasa, juga berkeluarga, beristri. Rasulullah juga pernah ke pasar, Rasulullah juga bekerja, dan seterusnya. Hamba Allah Rasulullah itu. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Jadi dia adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah dan diangkat menjadi utusannya, yang diutus ilaka fatinas ke seluruh manusia. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus mengakui secara lahir batin bahwa Rasulullah itu beliau adalah hamba Allah. Hamba Allah dan Rasulullah. Ini penting sehingga orang itu tidak keliru, tidak sampai hulu berlebihan menempatkan Rasulullah seolah-olah seperti Tuhan. Ya. Karena di kalangan Syiah, Syiah Rafidhah itu hulu. Ya, mereka itu hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi posisinya itu kayak seperti dituhankan gitu. Nah, Rasulullah adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kita punya kewajiban untuk mentaati, kita punya kewajiban untuk membenarkan ucapannya, dan kita punya kewajiban untuk menjauhi apa yang dilarang. Lain dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dibawa oleh Rasulullah maka yang diperintahkan kerjakan. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang dilarang jauhi. Sebenarnya sederhana, Pak. Tapi karena di dalam diri kita ini ada nafsu, ada hawa nafsu. Itu berperang dalam diri kita ini. Berperang. Lalu kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Makanya di antara hikmah Allah mengutus Rasul di tengah-tengah umat manusia itu agar kita ini cara ta'bid atau ta'abud beribadah kepada Allah itu sesuai dengan yang disyariatkan Rasulullah SAW.
Coba kalau nggak ada Rasul itu gimana kita cara menyembah Allah itu? Syariatnya bagaimana? Nah, kemudian yang kedua adalah rukun syahadatain. Rukun syahadatain. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun. Yang pertama an-nafyu atau peniadaan. Itu terdapat dalam lafal la ilaha. Peniadaan, ya, meniadakan sesembahan, ya, meniadakan sesembahan selain Allah. La ilaha membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Artinya kita nafikan semua ilah-ilah, lalu kemudian kita ingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berkompromi. Makanya Rasulullah ketika ditawari oleh orang musyrik kafir Quraisy itu, gimana hai Muhammad kalau sehari aku ikut ibadah bersamamu, nanti sehari berikutnya kamu ibadah bersamaku. Turun firman Allah, kul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu mata, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi jelas, ya, bukan dicampur-campur. Nah, yang kedua, rukun yang kedua al-isbat, ditetapkan setelah tadi la ilaha meniadakan, menafikan semua ilah, lalu al-isbat menetapkan hanya satu ilah. Siapa? Illallah. Menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Jadi seseorang yang mengucap la ilaha illallah itu dalam dirinya harus ada keyakinan menafikan semua ilah, kemudian hanya menetapkan satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, makna dua rukun ini banyak disebut dalam Al-Quran. Di antaranya seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 25:6, faman yakfur bitaghuti, faman maka barang siapa yakfur yang mengingkari, bitaghuti terhadap kesyirikan, bukan berkompromi, ya. Lalu wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad maka sungguh istamsaka, dia telah berpegang bil urwatil wusqa, dengan tali yang amat kokoh, lang fisomalaha, ya, dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, ya. Nah, kata faman yakfur bitaghut itu adalah makna dari la ilaha, tidak ada ilah. Ya, itu rukun yang pertama. Sedangkan firman Allah wa yu'min billah, beriman kepada Allah, itu adalah makna dari rukun kedua, menetapkan. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi rukunnya kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama apa? An-nafyu, menafikan semua ilah selain Allah. Lalu al-isbat, menetapkan hanya satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teorinya seperti ini, Pak. Tapi nanti orang itu akan diuji, ya, di dalam kehidupan. Seperti dulu ketika rame-ramenya konflik Suriah, itu orang-orang Syiah itu memaksa orang-orang Sunni itu, ya, untuk mengatakan, ada videonya itu, seorang Sunni ditanam terus disisakan kepalanya, dipaksa untuk bersyahadat kul la ilaha illa Basar Asad. Jadi memang waktu itu yang menguasai Syiah.
Katakanlah tidak ada ilah kecuali Bashar Asad. Lalu orang Sunni ini bersikukuh berketetapan atau teguh pendiriannya dengan mengatakan la ilaha illallah, sampai akhirnya orang ini terbunuh, ya. Wallahu a'lam. Itu kan ujian keimanan seperti yang dilakukan oleh ujian keimanan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Dia disuruh menyebut syahadat, disuruh mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau. Baik, hadirin rahimakumullah. Begitu juga firman yang lain, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun, ya. Innani sesungguhnya aku bara'un berlepas diri mimma ta'buduna dari apa atau terhadap apa yang kamu sembah, illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Di sini ada satu pernyataan tegas, bara'un mimma ta'budun, berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Jadi ada penolakan yang tegas, ya, ada penolakan yang tegas. Nah, kata sesungguhnya aku berlepas diri, innani bara'un, ini adalah makna an-nafyu, meniadakan, ya. Jadi dalam rukun pertama. Sedangkan kalimat illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, adalah makna isbat, menetapkan. Pada penetapan pada rukun yang kedua, ya. Itu dalil-dalil yang menjelaskan tentang rukun syahadat la ilaha illallah. Yang pertama adanya an-nafyu, yaitu menafikan semua ilah selain Allah. Yang kedua al-isbatu, menetapkan hanya satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi harapannya jenengan bisa ngajar putra-putranya ngajar orang-orang yang di dekatnya supaya paham, ya. Selama ini banyak orang, ya, mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kurang memahami maknanya. Nanti pada bahasan berikutnya ada syarat-syarat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu ketika diucapkan akan bermakna bagi pengucapnya manakala memenuhi syarat-syaratnya. Ada 7, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya rukun tentang rukun syahadat Muhammadar Rasulullah, ya. Syahadat ini juga mempunyai 2 rukun, ya, yaitu kalimat abduhu wa rasuluh. Dia Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Abduhu wa rasuluh. 2 rukun ini menafikan ifrat. Ifrat itu artinya berlebihan. Ketika sudah kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu abduhu, hamba Allah, maka tidak boleh melebihi, ya, perlakuan kita melebihi hamba, artinya sampai kepada sikap kita seperti kepada Tuhan, ya. Tidak boleh, ya. Dan kemudian tafrid atau meremehkan, karena dia itu Rasul Allah, pilihan Allah, hamba yang dipilih Allah, tidak boleh kemudian juga dianggap remeh. Jadi tawasud, tengah-tengah. Kita tidak bersikap hulu berlebihan, juga tidak ifrat, juga tidak tafrid, ya. Kadang kalau tidak paham orang itu, ya, sikapnya kepada Rasulullah meremehkan, ya. Meremehkan. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam 2 sifat yang mulia ini. Ya, di sini artinya hamba yang menyembah, ya. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Dikatakan kul
innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya hanya saja aku itu basyarun, manusia mislukum seperti kalian. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan dia Rasulullah adalah hamba yang dipilih, kemudian diberi wahyu. Ya. Diberi wahyu. Ya. Tentu juga ada perbedaannya juga. Kalau sama-sama manusia, tapi ada perbedaan dengan manusia yang lain. Ada keistimewaan di antaranya, keistimewaan Rasulullah itu aroma keringatnya itu wangi. Kalau kita kan wangi habis mandi, Pak ya. Jadi ya Rasulullah itu aroma keringatnya wangi. Qul katakanlah, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian. Ya. Beliau hanya memberikan hak ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala memujinya. Alaihissallahu bikafin abadah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Nah, Rasulullah sudah menyatakan ana basyarum mislukum. Artinya apa? Ini menutup pintu dari perbuatan orang-orang yang ingin mengkultuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adapun cara menyembah adalah mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang, yaitu Tuhan yang anzala, telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya al-kitabah, yaitu Al-Quran. Jadi di sini ada kata abdihi. Ya. Baik, rahimahumullah. Kemudian juga yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhana maha suci Allah, alladzi zat yang asra telah memperjalankan bi 'abdihi, ya, hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, Rasul di sini artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah, ya, sebagai basyira wa nadhira. Jadi Rasulullah itu memiliki misi, ya, dakwah menyeru kepada Allah, ya, kemudian basyira memberi kabar gembira, wa nadhira dan peringatan supaya orang itu belen. Kalau dikasih kabar gembira nanti ceroboh, ya, terlalu optimis. Kalau dikasih nadhiro, ya, peringatan, nanti bisa putus asa. Awas lo, neraka lo, putus asa. Tapi ya juga iming-iming surga dan juga dikasih iming-iming neraka. Nah, persaksian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sifat ini, ya, abduhu wa rasul tadi, meniadakan ifrad dan tafrid pada hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang mengaku umatnya lalu melebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba, hingga kepada martabat ibadah penyembahan untuknya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa dari sini kita melihat Rasulullah itu betul-betul tidak punya kepentingan pribadi. Dia tidak ingin dirinya itu dikultuskan. Orang itu, mohon maaf ya, manusia itu kalau punya pengikut banyak itu kan posisinya sudah kayak disanjung kan. Nah, terus nanti waduh, itu kesempatan gitu, tinggal mempolitisasi kan gitu. Masyaallah.
Kalau Rasulullah sama sekali ya. Makanya kita para apalagi para tokoh ya, para tokoh kiai yang pengikutnya banyak itu harus bercermin kepada Rasulullah. Betapa Rasulullah pengikutnya lebih banyak, tapi nggak punya kepentingan sama sekali. Ya. Jangan sampai seseorang itu yang tadinya menyampaikan, ya, kemudian mengajarkan, nah, kemudian hilang keikhlasannya, berubah menjadi tidak ikhlas. Baik, berikutnya tentang syarat-syarat syahadatain. Ya. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Di sini ada 7. Jadi tanpa syarat ini syahadat tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Padahal Masya Allah kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Ya, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian ibtagha bihi wajh Allah, dengan ucapannya itu dia dengan ikhlas mengharap wajah Allah, ya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, supaya kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi yang mengucapkannya, yang pertama yang harus dipenuhi adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu. Jadi harus mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua, lawan al-ilmu itu al-jahlu. Ya. Bila seseorang mengucap la ilaha illallah tapi nggak ngerti artinya, berarti dia jahlu, bodoh dalam hal itu. Yang kedua, yakin, syaratnya yakin, ya. Yakin ini menafikan syak, keraguan. Jadi harus yakin la ilaha illallah. Jangan sampai ucapannya la ilaha illallah tapi hatinya mengingkari. Itu namanya enggak yakin. Yang ketiga qabul, menerima konsekuensinya, ya. Dan lawan daripada qabul adalah ar-raddu, penolakan, ya. Jadi kita disuruh apa saja oleh Allah, ya, mestinya kita ini ya nerima, qabul, gitu. Perintah Allah apa kita terima, jangan ditolak. Yang keempat, inqiyad, patuh, ya, patuh tunduk kepada Allah. Adapun lawan inqiyad adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Yang kelima, ikhlas, ya, ikhlas. Lawan daripada ikhlas adalah, atau ikhlas ini menafikan syirik, persekutuan. Dan yang keenam adalah sidku atau jujur, yang menafikan kadzib atau dusta. Yang ketujuh yaitu mahabbah, kecintaan, ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus didasari kecintaan. Adapun lawan daripada atau mahabbah itu menafikan baghdha, kebencian. Nah, berikutnya mari kita bahas satu persatu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama, al-ilmu atau mengetahui. Artinya di sini memahami makna dan maksudnya. Mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Jadi la ilaha illallah. Yang ditiadakan apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah. Lalu yang ditetapkan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakini. Maksudnya orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya.
Seandainya ia mengucapkannya tetapi tidak mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Makanya pentingnya thalabul ilm, ya. Jadi Islam kita itu ya berawal dari keturunan, tapi kita kuatkan dengan ilmu, ya, sehingga yakin. Syarat yang kedua adalah yakin. Orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Manakala ia meragukannya maka sia-sia. Jadi disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan. Jadi orang beriman itu harus yakin betul dan tidak ragu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu hanyalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah wa Rasulih dan kepada Rasulnya, tsumma, lalu kemudian lam yartabu, tidak ragu-ragu, ya. Tidak ragu-ragu. Kalau ia ragu, nah ini menjadi orang munafik. Kata Rasulullah, man lakita min wara'i hadzal ha'id. Siapa yang engkau temui di balik tembok ini, yashhadu alla ilaha illallah mustayaqinan biha qalbu fabasyiru bil jannah. Siapa yang engkau temui di balik tembok ini yang menyaksikan bahwa tiada ilah selain Allah dengan hati yang meyakini, mustaiqinan biha qalbu, dengan hati yang meyakini. Jadi orang mengucapkan la asyhadu alla ilaha illallah, yakin, ya, fabasyiru, kata Rasulullah, berilah kabar gembira kepadanya bil jannah, dengan surga. Hanya syaratnya kita la ilaha illallah itu harus yakin, ya. Yang ketiga, qabul, menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat, menyembah Allah semata, ya kan, kita tadi. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, otomatis semua sesembahan selain Allah dibuang, ya, sejauh-jauhnya dinafikan, lalu kemudian menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan menaati, maka dia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah, innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah, idza qila lahum la ilaha illallah, ketika dibacakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, itu menyombongkan diri. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, a inna latariku alihatina, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami, ya, li syairin majnun, karena seorang penyair gila, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, menerima, ya. Jadi di sini yang berat itu karena, ya, menerima termasuk menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita itu ada hawa nafsu, makanya ada pembahasan namanya tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, supaya apa? Kalau orang itu jiwanya bersih, hatinya bersih, taat itu mudah, ya. Mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ringan. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah muhsin, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Jadi muslim itu dari kata aslama yuslimu, artinya berserah diri atau menyerahkan. Jadi kita muslim itu menyerahkan diri kita kepada Allah, kita itu disuruh apa, ya itu
yang harus kita lakukan. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Kita ini Abdullah, hamba Allah. Namanya kawula ya harus nurut majikan kan gitu. Ya, menerima tunduk dan patuh. Muslim itu artinya tunduk. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang kelima adalah jujur, yaitu mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, serta hatinya membenarkan. Ya. Makanya perlu sinkronisasi antara qauliyah dan batiniyah. Jadi ucapannya itu la ilaha illallah, hatinya juga itu jujur membenarkan, sama. Ya. Jangan seperti orang munafik itu, kalau zahirnya di depan Rasulullah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi di balik itu dia kufur. Wa minan nasi, firman Allah, may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada di antara manusia itu mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Ya. Dan mereka itu tidaklah beriman. Maka orang yang seperti itu yukhadi'un Allah, dia hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan hendak menipu orang-orang beriman. Ya kan? Wa may yahda'una illa anfusahum. Ucapannya dengan batinnya berbeda. Itu ya kan? Kalau ucapannya, loh kok syahadat kan gitu kan? Kok syahadat? Loh, batinnya bertentangan atau berlainan dengan ucapannya. Oh, dia ingin menipu Allah. Allah nggak bisa ditipu, ya. Allah tahu batin seseorang, ya. Wa may yakhda'una, mereka itu tidak menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa may yash'urun, dan mereka nggak sadar, orang munafik itu. Fi qulubihim, di dalam hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, Allah menambah mereka penyakit itu. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Ya, bima kanu yakdzibun, lantaran kedustaan mereka. Apa-apa yang mereka dustakan, ya. Syarat yang kelima yaitu jujur. Yang keenam adalah ikhlas, membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak mengucapkannya karena mengingkari isi dunia. Jadi harus bersih amalnya, bersih dari syirik, dari riya, dari sum'ah. Ya. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nari, mengharamkan atas neraka, man qala, siapa yang mengucap la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan ucapannya itu dia mengharap wajah Allah, artinya ikhlas. Orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, kata Allah, harramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan neraka terhadap mereka. Masya Allah. Jadi keistimewaan, fadilahnya kalimat la ilaha illallah itu bila diucapkan seseorang dengan ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, jadi betul-betul dia diharamkan atas neraka. Ya. Jadi neraka diharamkan atasnya, tidak akan tersentuh api, nah, bila ikhlas, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang ketujuh yaitu mahabbah, cinta. Mencintai kalimat la ilaha illallah serta isi kandungannya, juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Makanya sesama orang beriman,
itu harus saling mencintai. Karena apa? Karena dasarnya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi kalau kepada orang kafir itu tegas, adzillatin 'alal mu'minin. Tapi kepada orang beriman itu berlemah lembut. Jangan kebalik. Sesama orang beriman gara-gara beda beda pilihan, lah kok kasar keras gitu kan. Ini balik ya. Malah kepada orang kafir yang memusuhi Islam malah bermesra-mesraan. Ini kebalik ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi kecintaan kita, kebencian kita harus didasari karena Allah. Kita mencintai orang karena Allah dan kita membenci orang karena Allah. Artinya apa? Kita mencintai orang yang dicintai Allah dan kita membenci orang yang karena Allah juga benci kepada orang tersebut. Nah, ini penting. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Inilah 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh orang yang mengucap la ilaha illallah agar apa? Kalam ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi yang membacanya. Kan manfaatnya banyak. Yang pertama harus dengan ilmu. Yang kedua harus yakin. Yang ketiga harus menerima konsekuensinya. Inqiyat, patuh, tunduk, lalu kemudian yang kelima ikhlas, ya. Yang keenam diucapkan secara jujur, qaulan wa zahiran wa batinan. Dan yang terakhir mahabbah, adanya kecintaan, ya, adanya kecintaan. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam sebuah ya hadis ya dikatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata atau kalimat la ilaha illallah itu zikir yang paling afdal ya, ketika diucapkan ya. La ilaha illallah ya. Ini kalau kita ucapkan setiap saat itu menambah keimanan kita, menambah kekuatan jiwa kita, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La ilaha illallah. Penting ya. Kita kalau punya anak atau kalau punya cucu ya. Jadi kalau orang Jawa itu apa namanya? Menimang-nimang itu ya pakai ini la ilaha illallah gitu ya. Jangan pakai apa? Rungokno, waduh. Lagu-lagu yang kurang bermanfaat bagi apa ya? Bagi orang beriman ya. Itu kan saya itu teringat hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i. Tanda kebaikan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermakna ya. Yang tidak bermanfaat ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah taklim gitu ya, nanti akan membentuk karakter kepribadian dalam keseharian kita, termasuk sikap kita, cara kita mendidik anak ya, cara kita ya semuanya ya, itu. Makanya saya itu teringat bahwa cita-cita Muhammadiyah itu kan apa? Terwujudnya masyarakat yang Islami gitu. Jadi ya, Islami ya. Semuanya Islami. Sekolahnya Islami ya, budayanya Islami ya. Pelajarannya juga Islami. Semuanya karakternya Islami ya. Itu kalau saya pikir-pikir itu betapa besarnya cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ingin mewujudkan masyarakat yang Islami. Masya Allah. Cuman tantangannya juga besar ya. Tantangannya besar. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini sudah Isya ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang apa ini ya. Ada konsekuensi ya. Konsekuensi daripada syahadatain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan keistiqomahan kita untuk selalu hadir ya. Kita ambil manfaatnya. Segala kebenaran datangnya dari Allah, kalaupun kesalahan dan kelemahan semata-mata dari saya pribadi, ya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.